Dari Bunggar nih. Gimana peluangnya? Kok tegang nih Bunggar? Oh iya, Santai aja dulu. sadar keluarga baik-baik. Apa hubungan keluarga baik-baik sama peluang timnas ini sebenarnya? Iya, ini apa namanya? Ya, atau tidak dapat poin Poin. di kedua kandang kita, Heeh. nah itu bahaya itu buat stay out bisa terjadi. Suka sekali-sekali. Suka sekali. Sekali-sekali. Ya, soalnya terbiasa lihat Indonesia kalah walaupun waktu sangat sulit sekali. Karena saya jualan Oh, jualan apa? Jualan apa Bunggar? seromotan. Iya, sepak bola. Serombotan tuh kayak gimana tuh? Mungkin netizen nggak tahu serombotan. Yang dari luar kan nggak tahu. Vegetarian. Yes. Kembali lagi di Markas Podcast. Kali ini kita mau membicarakan tentang peluang timnas kita di kualifikasi ini karena Pak Erick Thohir sudah dengan tegas mengatakan bahwa peringkat 4 adalah harga mati untuk Sintayong. Kita tidak tahu kalau seandainya peringkat 4 itu tidak terjadi, apa yang akan terjadi nanti terhadap Sintayong. Oke, kita sekarang ditemani oleh masih dengan Bung Hadi. Terima kasih Bung Hadi. Ya. Dan ada orang baru, dan kebetulan orang baru ini lewat depan rumah saya tarik ke dalam untuk ikut ke sini. Bunggar. Oke. Oke, Bung Hadi. Ya. Gimana ini peluangnya, Bung Hadi? Peluang Indonesia. Timnas nih. Kalau peluang Indonesia ya kita lihat nanti setelah melawan Jepang ya. Melawan Jepang dan Arab Saudi. Ya. Itu baru bisa dikalkulasiin kayak gimana nanti peluangnya. Kalau misalnya kalah lawan atau tidak dapat poin di kedua kandang kita, nah itu bahaya itu buat stay out bisa terjadi. Bisa ya? Bisa. Iya, kalau misalnya udah kalah 2 ini udah terancam lah. Terancam ya. Ya, cuma mengharapkan lawan Cina dan melawan Bahrain itu kan kecil. Itu kan dari Pak Erick Thohir sendiri kan? Ya, Pak Erick Thohir Ya. sendiri yang menguntil matung bahwa harus lolos ke fase selanjutnya ke round 4 atau lolos langsung ke minimal peringkat 4. ya. Ya. Itu peluang dari Bung Hadi. Ya. Dari Bunggar nih. Gimana peluangnya? Kok tegang nih Bunggar? Oh iya, Santai aja dulu. sadar keluarga baik-baik. Apa hubungan keluarga baik-baik sama peluang timnas ini sebenarnya? Iya, ini apa namanya? STY itu nggak usah dipecat kalau nggak lolos. Udah mainnya bagus Indonesia. Mainnya bagus. Iya. Ah. Tapi kalau gajinya nggak sesuai baru boleh. Jadi benar Ya. gaji gitu. Tinggi loh Ya. gajinya STI itu tinggi loh. Oh, nggak sesuai ekspektasi berarti ya. Oh iya Kalau benar. lolos. Kalau nggak Oh, iya, lolos, kalau iya nggak lolos. benar. Tapi permainannya bagus. Memang bagus ya. Saya Sering nonton? suka sekali-sekali. Suka sekali. Sekali-sekali. Ya, soalnya terbiasa lihat Indonesia kalah. Dulu terbiasa kalah, sekarang menang. Mungkin menang terus jadi Mulai banggaan. Ya, jadi permainan bagus. mulai suka. Mulai suka sekarang ya. Walaupun waktu sangat sulit sekali. Karena saya jualan Oh, jualan apa? Jualan apa, Bunggar? seromotan. Iya, sepak bola. Serombotan tuh kayak gimana tuh? Mungkin netizen nggak tahu serombotan. Yang dari luar kan nggak tahu. Vegetarian. Oh, Sayur. Sayur si serondeng. Oh, sayur isi si serundeng. Mungkin volume bisa agak lebih tinggi lagi. Oh, Enggak. gitu ya. Mm. Saya capek tadi main bola. Ini tiba-tiba saya masuk sini nih. Diambil dari jalan tadi Bung Hadi. Oh. Iya. Biar ada lucu-lucuan dikit Bung Oh Hadi. iya. Bagus kan kita tahu bukan dari saya aja, mungkin Ya, dari warga yang lain atau netizen lain. Tadi sebelum saya ambil ini Bunggar ini saya tahu timnas kan, tahu saya ngerti gitu dia. Udah saya ambil, iya. taruh sini. Gitu. Pantasan suka banget sama STI. Oh Iya, sampai nggak mau dipecat. Iya itu. Oke, kembali lagi nih Bung Hadi. Saya dengar apa namanya? Ada sanksi gitu loh. Oh iya. Sanksi yang dari FIFA
FIFA apa ABC sih? FIFA. FIFA ya. Itu kenapa lagi Indonesia kok kita disanksi gitu? Ini baru tahu ya, juga baru dengar dari beberapa media bahwa Indonesia terkena sanksi dari FIFA. Itu Terkena apa? Dan sanksinya adalah yang pertama itu denda sebesar 350 juta karena 4 jenis hukuman. 4 sanksi. Ya, 4 jenis hukuman. 4 sanksi. Ya, itu lumayan loh, 350 juta bisa beli seromotan banyak. Ya. Yang pertama itu karena telat kick off saat laga lawan Australia. Telat kick off lawan Australia. Terus itu berupa peringatan aja. Oh, itu peringatan. Itu baru peringatan. Terus peringatan. Belum. Terus yang kedua telat juga. Telat terus ya? Telat lawan Cina. Telat kick off saat pertandingan melawan Cina. Itu baru Cina berarti kan? Ya, baru itu kena Cina pun kena sanksi. Oh. Ya, tapi Indonesia kena juga. Iya, kedua-duanya kena. Tapi karena Cinanya baru pertama kali, dia nggak kena denda. Kalau Indonesia yang kena denda. Dua kali kan, Australia sama Cina. Ya, dendanya itu sekitar 178 juta. Ya kan? Terus yang ketiga adalah insiden. Insiden apa? Insiden saat bertanding melawan Bahrain. Itu kan manajernya kita Pak Sumarji kartu merah terus kena denda 89 juta sama larangan 1 kali tidak boleh mengikuti pertandingan 1 kali. Terus yang keempat itu asisten pelatih Sintayong yaitu Jongjin Kim kalau nggak salah namanya, itu juga kena denda 89 juta. Sama dan tapi ini nggak dikasih main cuma 4 kali. Coba Jongjin Kim. Ya, itu 4 kali. Kalau si Pak Manajer 1 kali. 1 kali. Berarti parah. Asisten lebih parah berarti kan? Ya, asisten. Saya juga kurang tahu ya kenapa asisten saat itu kena pelanggaran. Iya, gimana sih? Enggak tahu ya. Ya karena itu kan rame gitu kan, ya, cepat gitu kan. Padahal Sen Perdinama juga melakukan aksinya kan, juga tapi nggak kena nggak ada di larangan FIFA-nya nggak ada. Sehingga Australia juga kena karena dia baru juga 1 kali telat waktu lawan Indonesia. Jadi yang kena telat pertandingan tuh kick off pertandingan itu adalah Cina dan Australia. Nah, kedua-duanya ini lawan Indonesia. Jadi karena Indonesia waktu lawan Australia peringatan. Yang lawan kedua baru kenain denda. Selain Indonesia, Bahrain juga kena. Ya, itu Bahrain kenapa? Bahrain karena supporternya nyalain laser. Oh, saya kira masalah wasit. Nah, wasitnya juga botak itu. Nah, kita juga nggak tahu nih apakah wasitnya kena apa nggak, pengaturan injury time-nya itu juga apa nggak ada beritanya. Nggak ada beritanya. Nggak ada. Menjelat. Kok semuanya telat kasusnya, kenapa jam karet? Ya tahu sendiri Indonesia kan. Ya, di Cina juga kan? Ya, di Cina. Dari Bunggar masalah jam karet itu gimana, Bunggar? Oh, jam karet itu kayaknya budaya saya dari kecil. Sudah mendarah daging. Masuk timnas pun karet jadinya jamnya. Ternyata Sintayong yang kita sewa juga nggak bisa ya menolong jam karet budaya itu. Kayaknya hidup kita emang lebih santai sih. Karena faktor alam ya. Faktor alam. Ya, alam kita indah, buat apa tegang-tegang. Iya, benar. Anda juga jangan terlalu banyak gerak loh. Biasa tegang. Ternyata saya dari luar. Terus ada lagi update info apa nih, Bung Adi? Update info sih baru itu aja. Untuk sanksi aja berarti ya, ada baru sanksi aja. 4 sanksi itu ya. 4 sanksi itu aja untuk menjelang ke melawan Jepang kita udah terkena hukuman kayak gini sanksi, kan. Belum ya. Lagi Mes Hilgers tuh. Oh ya, Mes Hilgers dibilang nggak bisa main kayaknya. Tapi hadir bisa. Tapi nggak bisa main ya karena cederanya masih. Di Jepang aja kan? Di Jepang ya, mudah-mudahan di Jepang aja. Mudah-mudahan nanti lawan kita nggak tahu juga recovery-nya gimana ya. Jadi gimana peluang kita nih, Bung Adi? Peluang kalau seandainya kalah lawan Jepang atau seri lawan Jepang atau menang, terus setelah itu ada Arab. Kalau misalnya menang lawan Jepang ya kemungkinan besar untuk lolos peringkat 2 pun
kemungkinan Bisa ya? terjadi ya. Terus kalau misalnya kalah Ya. itu peluangnya kan jadinya lebih kecil kecuali menang lawan Arab Saudi nanti. Nah, kalau misalnya hasil buruknya kita kalah, Jepang kalah lawan Arab Saudi kalah, waduh itu susah tuh. Harus curi poin di Australia, itu lebih susah lagi. Ini masih putaran pertama ya, Udah putaran kedua. melawan Jepang. Ya, putaran pertama. Masih belum selesai di putaran pertama, masih belum selesai. Ah. Nanti lawan Arab Saudi baru putaran Ini putaran pertama terakhir ya lawan ya, Jepang ini lawan kan. The King-nya. Raja terakhir Laga kan. terakhir. Mm-mm. Terus berapa poin nih harus di minimal kita ngomongin peringkat 4 aja dulu ya. Yang artinya iya, iya. realistisnya kan peringkat 4. Kalau ngomongin 2 kayaknya Jauh ya ya. bisa sih, cuman Bisa. agak gimana gitu kita ngomongin. Kemungkinan terjadi itu kan ada aja. Ada aja, cuman kita ngomongin biar realistis aja. Ya. Kalau nyari peringkat 4 harus berapa poin? Maksimal 12 poin kalau nggak saya. 12 13 oke lah ya. 12 kalau 12 tuh aman. 12 itu udah aman ya. Udah Artinya aman. peringkat 4 ada di tangan ya. 12. Jadi harus menang melawan Arab Saudi, harus menang lawan 3 negara lah. Bahrain. Bahrain, Bahrain, Cina, Arab Saudi. Arab Saudi ya. Dan itu semua di kandang. Itu di kandang semua ya. Sebenarnya sama Jepang sebenarnya di kandang nanti ya. Ya, ini yang terakhir. Cuman Di leg pertama ini. ya cuman Jepang ini kan memang Ya. kita bilang raja terakhir itu agak sulit. Ya. Ya kan? Kalau Bunggar Jepang gimana Bunggar? Peluangnya kita lawan Jepang. Masih ada kesempatan kalau pemain Indonesia yakin menang lawan Jepang. Oh, jadi harus optimis. Iya, optimis. Kalau- Bola itu bulat. Mulai Aduh. bulat. Soalnya dulu Jerman aja pernah dikalahkan Korea ya, Piala Dunia. Iya benar. Ya, benar. Argentina juga pernah dikalahkan Arab Saudi. Arab Iya, Arab Saudi. Arab Saudi ya kan? Italia pernah dikalahin sama Korea. Korea. Oh, Banyak. apalagi pelatihnya Korea nih. Korea banyak ngalahin tim-tim besar nih. Oh, jadi Sintayong. Italia, Jerman. Oh, iya, iya. Oh iya benar. Wawasannya luas. Kayaknya pura-pura aja ya Ya, sebenarnya. lah wawasannya. Enggak. Bodoh. Ya, benar-benar bisa. Nah. Benar, ya. Baru kenal kok bisa tahu saya pintar. Dari ngomong Dasar. tadi. Maksudnya pintar gitu. Iya Ah, makanya. ada Google. Sir. Iya, coba cari Bunggar itu. Pasti nggak ada. Aduh, semua Oke, orang pintar. lanjut lagi nih. Kita Ya. yang terdekat lawan Jepang. Eh. Dan lawan Jepang tanpa Mads Hilgers. Tanpa Ya Messi. kan? Kevin Dick gimana? Kalau Kevin Dick Peluang mainnya tuh bisa nggak? peluang waktu lawan Jepang. Kevin Dick main di Jepang itu. Nah, Waktu artinya lawan bisa Jepang nggak itu. main? Kalau Kevin Dick, kalau saya bilang susah ya. Bukan susah, kecil kemungkinannya. Karena ngurus administrasi yang lain kan coba baru disumpah aja. Jadi ada administrasi lain yang harus disiapkan, apalagi jarak pertandingan udah makin Ya, dekat. tapi jangan salah loh, Pak Erick Thohir itu lobby-lobby Ya, kan keren. peluang kan saya Iya, bilang iya. peluangnya kemungkinannya kecil gitu. Kalau lawan Arab Saudi ya besar kemungkinannya. Iya, iya, iya. Pak Erick tuh di FIFA itu Ya tiada memang duanya tuh ya lobby-lobby. memang Pak Erick Thohir karena dia pernah menangani tim sekelas Inter Milan yang klub udah besar, terus Iya. dengan FIFA juga udah dekat. Mantan pemilik Ya Inter Milan. mantan pemilik Inter Milan. Anda senang dengan Inter Milan, Bunggar? Inter Milan saya ini hitam putih. Yang muda apa? Juve. Bentar Ya. dulu. Ini Juve. baju bola. Ya kan? Kainnya kain bola. Ya ini klub Terus teman saya nih. oh ini teman. Aja. Apa nih? RHCP. Iya. Apa RHCP? Ini Rahman. nih. Rahman. Ini Terus? gambarnya Rahman. Iya Ini nih. Rahman. Ini Ini Heru. 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 Oke. Ini C. Ya, ketahu lah teman saya tuh. Cecep, Cece. P. Ponario. Rio. Ya, Ini apa? Main bola. Enggak. Futsal. enggak teman-teman di Oh, gang. ada teman-teman di Sama. dibuatin baju. Ya komunitas. Oh, apa RHCP. RHCP. Ya, ya. RHCP. Iya. Aneh emang ini Bunggar. Ya. Nah, bagus loh. Iya. Apa saya tadi ya? Apa? Mau ngomong apa? Masalah apa tadi ya? Nah, Timnas. Timnas. Masalah timnas, Messi Silgar nggak ada. Mendatangkan pemain baru ya? Ya, Kevin Dick gimana? Enggak, Kevin Dick? gimana chemistry apa saat kimia mereka bermain tuh kan harus saling mengenal. Ini Yo. tiba-tiba baru datang apakah
mau Oh, kompak. maksudnya chemistry Kevin Dick ini Enggak, saya tadi bilang chemistry saat kimia katanya sih. ya, kimia. Enggak saya. Iya. Biasa baca chemistry-nya gitu. Itu bisa dimengerti. Oh iya iya. Bisa Baca di- panduan. Cocok-cocokin aja. Oh, iya. Jadi chemistry saat kimia gimana Kevin Dick Kevin Dick bisa menyatu langsung chemistry dengan tim. menyatu dengan Oh. pemain lainnya. Kalau menurut saya karena Kevin Dick adalah pemain udah Oh, pro, gitu. profesional kan, udah main di Liga Denmark. Denmark, udah pernah main di Liga Champions. Bungar tahu klubnya? Nah, Di FC Copenhagen. Copenhagen, Oh, Denmark. Denmark, Copenhagen. Nah, Ada pastilah sakit perut. Enggak, Udah, tegak. enggak kuat duduk saya. pasti Kevin Dick udah biasa lah nyatu sama pemain. Memang chemistry-nya Iya sih. kurang ya kan. Kan ada sisi latihan nanti. Ya. Ya. Tapi kita yakin lah dia kan pemain yang udah Berpengalaman. pengalaman walaupun usianya Udah pro. berapa sih usianya dia? 25? 25 kalau nggak salah. 25 tuh sampai 28 lah kira-kira itu sekitar itu dah ya. Seumuran sama Bonggar. Oh, ini tim mendadak ya versi Indonesia nih ya. Kenapa? Kenapa mendadak? Baru-baru nih semua setelah turnamen, sebelum turnamen harusnya terbentuk. Iya karena Ya timnas nasional biasa kan gitu timnas tuh ya kalau pertandingan baru Berarti- dipanggil. Berarti hebat kalau sampai lolos. lolos mana? Karena Lolos tim-tim mana? ya, karena tim-tim lain kan jauh-jauh hari sudah mempersiapkan. Oh iya, pemain. ini pemain-pemain baru hampir semua. Benar dia bilang mana pemain-pemain baru, racikan baru. Dan Pas. Sintayong pun buat otak-atik formasi baru. Iya. Iya kan buat Waduh. formula yang baru. Butuh waktu. Lawan Iya. kita kan bukan kaleng-kaleng. Ya benar, grup C-nya ini benar Jepang. bukan Jepang. negara-negara kaleng-kaleng. Bunggar tahu nama-nama pemain Jepang? Siapa yang paling disukai? Saya kebetulan penggemar Liverpool taunya Indo aja. Oh, taunya Oh iya Indo. benar. Iya, Indo. Benar kan? Benar. Benar. Liverpool. Main ya? Indo. Main. Main. Kemarin soal lawan Brighton ikut main kemarin. Ya. Oh, berarti main. Di Brighton pun ada pemain Jepang. Oh. Ya, Brighton ya, ada. sayap kirinya. Ya, siapa? Enggak tahu saya namanya. Mitoma. Mitoma. Oh, itu Mitoma. kenceng tuh. Kayak Son tuh. Kayak Menurut Endo gimana? Indo tengah dia. Endo Ya, Anda kan penggemar Tim- Liverpool nih. Pintar dia Ah. nyuri-nyuri bola. Dia tengah serang apa Dia kayak Di- pengangkut air dia. pengangkut air dia? Tebas-tebas apa? Mencuri-curi operan bola musuh. Oh, berarti musuh sebelum ketemu back ketemu dia dulu kan. Ada ya, Defensif. ya dipotong umpan-umpan orang. Kalau di Tim lawan. Juventus mirip siapa? Siapa? Itu udah Indo. Wah, Juventus aku kurang ikuti. Katanya mau hitam putih Juventus. Iya, sebenarnya berubah apa? Berubah logo. Manajemen. Oh, Oh. Dulu katanya suka Del Juve. Piero, ya zamannya Del Piero. Oh, zaman Del Piero. Hmm. Sekarang suka sama. Liverpool. Liverpool aja saya. Sama suka Del Piero. Hmm. Sekarang Liverpool Liga Inggris Sekarang nggak ada nyawanya Juve sekarang. nggak ada nyawanya. Nggak ada kayak yang berjuang kayak Oh, kayak Del Piero. pejuang kayak Iya. Del Piero. Soalnya sinyonya udah tua sih soalnya. Oh, gitu. Nah, harusnya yang mereka berjuang untuk sinyonya. Oh, Mestinya ya. Iya. belum ada kayak penggantinya Del Kayak Piero. pemain apa digaji aja cukup gitu. Oh. Nggak ada jiwa Perjuangannya. perjuangan. Ada sekarang. Siapa dan ya? nextnya Yildiz Oh namanya. iya, dari Turki itu. Iya, dari Turki. Oh, Tahu iya. dia. Iya kan Juventini. Tadi Tapi dulu. Tapi katanya enggak tahu. Ya, tapi dikit aja. Oh. Dia soalnya Yildiz itu dibilang kayak Del Piero. Saya Ah. ikut itu. Oh. Ini tuh Yildiz. Kan selebrasinya pasti kayak Ya. Del Piero. Gini ya. Ah, gitu dah. Ya kan tahu dia kan. Iya, tahu. Sampai Iya. selebrasi tahu dia. Ya, di Del Piero memang gitu. Kayak Albert Einstein. Berarti di timnas pasti tahu dong. Tahu. Asnawi kan tahu kan. Awas namanya. Oh, tahu yang tahu. bisa gampang nyebutnya kalau yang natural. Naturalisasi Dia nggak skora tahu. tuh sulit-sulit ngomong. Cak, apa? Nathan Cok. Natanco. Orang Bali berarti Ya, teman Natanco. saya namanya. Cok. Natanco Aon. Oh, Cok Aon. Cuawan. Siapa yang disukain? Di Saya lihat permainan aja, nggak Ya, nggak ya. spesifik soalnya. Oh, jadi enggak begitu suka perorangan. Ya karena tak lihat skillnya merata gitu. Nggak ada yang Meratanya gimana? Bagus. kompak lah, nggak Oh, kayak ya. dulu kan andal Boas saja. Skillnya Boas. Oh iya. ya yang beda Indonesia ya dari skillnya si Boas saja. Sebuah- Sisanya- Ivan Bagdim Itu Van Badim artis tuh. artis. Gonzales dulu Nah, Gonzales. terus yang Gonzales. Gonzales telat dia, sudah tua baru masuk. Oh iya benar. Kasihan. Dia kan ngerti kan. Ngerti dia. Ya zaman dulu ngerti dikit, yang sekarang enggak.
Dan mengikuti bola Sani terpaksa di sini. Tapi Marcelino tahu kan? Barcelona tahu? Tidak. Tidak. Tidak benar tidak. Tidak. Marcelino. Saat Asnawi karena Marcelino. sering kelihatan. Asnawi yang Paling tahu. ya, karena Rizky dia Ridho Rizky Ridho tahu dong. jarang ya main ya. sering, Mas. Pemain Persija dia. Saya- Dia lagi saya- gacor-gacornya. Saya suka nonton Bali tapi cuma tahu 2 pemain aja. Siapa aja? Siapa? Ricky Pardin sama Oh, Yabes. Ya Bes Roni. Ya. Oh, yang dulu pernah jadi Oh, timnas. CEO-nya tuh Yabes. Bukan. Oh, itu. Bukan. Ya namanya Yabes juga. Ya, Yabes. CEO-nya namanya Yabes. Oh. Ya, nonton tuh buat hiburan aja. Oh. Ya, mudah-mudahan Indonesia ikut Piala Dunia. Peluang Indonesia Piala Dunia? Tapi libur nasional ya bahaya ya. Kalau Ya sudah dijanjiin Ya, juga kalau nggak salah. Oh, enggak apa-apa kok bahaya. Dagangan Anda kan laris. Ya, ekonomi bisa merosot, enggak ada yang kerja, libur semua. Oh, Nggak apa-apa, nggak libur apa-apa. semua di rumah kan. Makan serombotan. Kan serombotan. Enggak ada yang beli libur. Nonton bareng, jualan Iya, serombotan. Nanti kita nonton bareng lo makan. Ya, nanti Oh, kan gitu. buat serombotan. Iya. Di sini hidangkan Iya. apa serombotan, ya kan enak. Iya, ya. Dan kita punya sponsor jadi serombotan. Apa nama serombotannya? Enggak ada nama. Nama serombotan Gar. Ya, sudah terkenal di Bali. Jadi gimana peluang Indonesia bisa nggak lolos? Bisa lah minimal 4 besar. Belum 4 besar lolos ya? Kalau 4 besar nggak lolos. Kalau 4 besar tuh ke grup Oh, Lanjut grup ke grup tapi lagi. lolos ya, masuk. Ada Masih tahap lagi lolos. Iya. round 4. Ya, Sekarang kan empat. round 3 sekarang. Nanti enggak lawan- lolos langsung maksudnya. Kalau lolos langsung peringkat 1 dan peringkat 2. Peringkat 4 berarti yang di bawahnya Cina, Bahrain ya. Tapi Oh, kita kalah lawan Cina ya. Kalau prediksi, prediksi. Ya. Ini saya nanyain ya. Ya, boleh. Prediksi. Saya Prediksi ditanya. 1 2 3 4 5 6. Siapa aja satu grup ya? Australia, Australia, Jepang pertama. Australia, Arab Saudi, ada Bahrain, Cina, Indonesia, Jepang. Jepang. Habis itu peringkat 2 Indonesia harusnya bisa sih 2. Tapi Indonesia. Australia ya. Australia, kedua, ketiga Nah, itu udah 3-4-nya Arab sama Indonesia. Arab Indonesia. Berarti yang nggak lolos Bahrain sama Cina. Cina. Oh. Tapi Oke, berarti lolos ke fase Ya. round 4-nya berarti diprediksi. Ya, jadi prediksinya itu sebenarnya udah bagus deh. Ya. Jadi dia tahu deh apa namanya? Peluang-peluangnya, kekuatan kekuatan negara. Jepang, Itu Australia. intuisi Kan aja. Enggak dia tahu bisa saya. dari di atas kertas kan. Iya. Jepang Oh, terbaik, ya di atas kertas. Australia habis itu Ya. Arab, Arab. kita Indonesia baru yang enggak lolos baru Bahrain Ya. sama Ah, Cina. mereka itu langganan Piala Dunia ya. 3 tuh. Ya, Siapa? Cina, Arab Nah, Saudi. nah, nah. bukan. Jepang. Australia, Australia. Arab. Oh, Jepang, Australia, Arab. Itu langganan. Iya, memang benar langganan. Nah, terus kembali lagi nih Bang Di. Ada nggak kira-kira setelah Kevin Dick dinaturalisasi? Kalau kalau setelah Kevin Dick pasti ada kan karena janji Pak Erick Thohir kalau memang ada lagi pemain naturalisasi yang berbakat yang kita mumpuni dan kebutuhan untuk Indonesia, naturalisasi ini tidak akan pernah berhenti kan. Jadi kalau yang lagi rumornya sekarang adalah Oli Romi. Oleh Romeni. Romeni. Itu kan digajang-gajang kalau sudah siap untuk membela timnas. ya. Kalau saya sih masih abu-abu ya, masih 50-50 karena belum Saya jabat tangan. Ya, saya malah dengar akan ada 2 pemain datang baru, tapi untuk U20. Oh, tapi kalau nggak Oli Romi itu kalau umur segitu ya Mauro Zilstra ya. Zilstra. Oh iya. Ya. Itu Tahu bagus. Mauro. Saya tahu. Saya makanya geleng-geleng. Wah, wawasan kalian nih. Wah, tentang timnas mantap. Nanti sering-sering jualan serombotan lewat kita ini ya, kita ajak lagi ya. Dengar-dengar kita jadi Iya, wawasan. tahu. Ya, Tapi saya Nanti yakin kok ini pura-pura bodoh aja Iya, ini. benar. Kita tadi aja Tahu. bisa ngasih tahu Iya, tahu Yildiz. kekuatan ya kan. Yildiz tuh. Yildiz kan tahu Yildiz. Jarang orang tahu Yildiz. Orang jadi kayak dengan Del Piero ya. Oh, jadi Saya emosi jadinya. Oh. Maksudnya emosi bagus gitu. Wah, ikuti Juve lagi nih. Oh. Wah, mudah-mudahan dengan Yildiz Juve meningkat lagi ya. Oh iya. Tapi si ular tuh bahaya masih.
Ular siapa ular? Tim yang lambangnya ular. Inter. Oh, Inter. Inter ke ular sih. Ya, lambangnya ular kan. Oh iya benar. Emang lambangnya ular? Ular Enggak, ya, logonya dia ciri khasnya ular. Oh, baru ya? Enggak Bukan dari baru, dulu. dari dulu. Dari Makanya dulu ya? Oh, saya nggak tahu. Awal klub Inter kan logonya ular. Oh, kan pernah dia di Ya dia pernah satu tahun klub berapa itu dia jersey-nya pakai itu jersey pakai ular. ular. ya, Iya kan? ya. Oh, begitu. Dia banyak bisanya. Jangan bisanya. Ya, bisa champion juara Berarti- pernah ya. Ya. Berarti dia benci Inter nih. Nah, nggak ada benci sepak bola, kita cinta sepak bola. Pencinta sepak bola. Pencinta sepak bola. Iya, tapi kalau disuruh milih mana Scudetto, Juve apa Inter? Satu aja. Apa? Itu Juve. Juve, berarti benci Inter nih. Wah. Kok bisa Inter? Wah, teman saya banyak Interisti misalnya. Oh, jadi takut. Nah, saya nggak suka dibenci. Oh, nggak suka dibenci. Bahaya nanti. Ini saya sampai hilang loh. Nah. Banyak apa lagi? Sampai hilang loh di kepala saya. Kok bisa ke Italia ya? Ya kan karena nyambung nggak Oh, apa-apa kan. nyambung. Oh ya, lupa. Kita beri selamat dulu ya. Selamat Oh dulu buat iya. tim futsal Tim Indonesia. futsal Indonesia telah menjuarai. Juara AFF. Selamat dulu, Selamat dulu. Oh ya, tepuk tangan. Coba beri Tadi ya? pesan dan pesan dulu untuk Untuk AFF, juara juara piala. Indonesia futsal. Non Futsal. Vietnam. Selamatkan dulu. Selamat Indonesia, tetap semangat. Wuih. Asik. Walaupun apa ya? Walaupun Lapis 2 ya, Thailand. Oh Thailand ya benar lapis dua. Ya, Thailand. Tim B namanya tim B. Thailand itu tuan rumahnya ya. Ya tuan rumah. Karena katanya tim A-nya, dia tim yang lebih bagus dari A, Baik. itu dipersiapkan untuk kualifikasi Piala Dunianya. Kualifikasi apa gimana tuh? Pokoknya Piala Dunia. Ya, Yang mau tim A, tim B, mau tim C udah kalah ya kalah ya kan. Tapi ya Kita yang sih. juara gitu. olahraga banyak prestasi Indonesia ya. Ya, Dari Pak. semenjak Erik ya. Namanya- Oh, Erik. Dukung Erik? Hah? Dukung Erik? Ya, saya dukung Indonesia maju. Oh, berarti dukung Erik. Ya. Erik siapa ini? Erik Tabunan apa Erik Thohir? Ini Erik Jatayu. Erik Thohir. Erik Thohir. Kan Inter dulu, katanya mencinta. Erik tuh Erik apa? Thohir kan dulu. Oh, enggak ah. Oh, enggak. Dia bukan pemain. Dia mantan pemilik. Apaan pemilih? Cuman gini Bung Adi, ngomongin masa futsal ini, futsal Indonesia. Thailand kan pakai pelapis tuh, anggap dah pelapis atau tim B lah untuk main, Ya. karena tim A-nya itu pakai Piala Dunia katanya. persiapan Piala Dunia. Ya sama dengan kita di Oh ya di AFF nanti. di AFF nanti kan rencananya Pak Sintayong itu pakai Pemain U22 U22. U22 kan rencananya. Ya sama kan, anggap aja itu tim B Ya, kan. tim B. Jadi ya senior kita untuk kualifikasi Piala Piala Dunia Dunia. ya sama aja. Buktinya kan Ya berarti sah-sah aja kan? Ya, berarti- nggak ada ngaruhnya. berarti kan Thailand juga sudah punya jangka panjang ya kan Ya, untuk futsalnya. gitu. ya. benar. Dia tahu kelasnya tim seniornya udah di mana, tahu memberikan kesempatan untuk tim B-nya. Iya, kan. benar itu benar. Tapi sekali lagi selamat buat Ya, timnas oke, di futsal Indonesia. akhir podcast ini kembali lagi saya memberikan selamat untuk timnas futsal Indonesia sudah menjuarai AFF tadi di final membantai Vietnam. Berapa skornya Bung Adi? 2-0. 2-0. Jadi selamat buat timnas futsal Indonesia. Jaya terus, semangat terus. Dan mudah-mudahan juga diikuti oleh bola kita Bola, ya, ya, timnas bola. kita supaya minimal masuk round 4, kalau bisa Lolos lolos langsung dengan peringkat 2 lah, bilang enggak usah juara grup lah. Juara grup kita udah berikan buat Jepang aja lah. Realistis saja. Oke. Akhir kata mungkin Bung Gar ada akhir kata apa? Ya, Pesan dan kesan? terima kasih timnas buat kita happy. Bung Adi ada terakhir kesan? Eh, Pesan? pesan dan kesan terus untuk PSSI teruslah meningkatkan persepak bolaan kita Ya, karena sepak bola Indonesia adalah pemersatu bangsa. Benar banget. Dan tidak pernah saya bosan berbicara bahwa kalau seandainya Indonesia masuk Piala Dunia, persatuan Indonesia akan semakin kokoh. Ya. Betul? Betul. Siap. Oke. Sekian podcast kali ini. Ciao.